wabarakatuh. Jumpa lagi di Candu Otomotif. Kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang sangat futuristik dari Wuling, yaitu Wuling Air EV. Nah, mobil Wuling Air EV ini merupakan salah satu mobil terkecil yang saat ini dijual di Indonesia dan merupakan mobil listrik yang termurah yang sekarang dijual di Indonesia. Dan mobil Wuling ini mempunyai dua varian. Yang pertama adalah standard range, yang kedua adalah long range. Untuk itu, mari kita simak review lengkapnya dari Wuling Air EV. Oke, sekarang kita membahas tentang desainnya. Desain kita bisa lihat, ini adalah seperti mobil dari masa depan, seperti Robocop, ya. Kita lihat tarikan garis dari kiri sampai ke kanan memanjang, bahkan sampai menembus ke spion sini. Ini merupakan salah satu bentuk yang sangat futuristik. Kemudian di sini ada wiper. Lalu logo Wuling di sini, ini pun bisa menyala. Ini pun sebagai tempat pengecasan di dalam sini. Nah, ini karena ini mobil listrik, maka di sini tidak ada grill. Lalu untuk lampunya sendiri di sini ada DRL panjang yang sangat memanjang sampai ke ujung sana. Lalu di sini pun untuk lampunya semua sudah full LED, lampu besarnya. Kemudian di sini ada lampu pendek, ada lampu jauh bagian atas, dan bagian bawahnya sini ada cladding plastik hitam. Di sini ada lampu sen. Oke, sekarang kita menuju ke bagian sampingnya. Nah, kita bisa lihat dari bagian samping ini, walaupun ini mobilnya kecil, tapi bentuknya sangat futuristik. Saya akui Wuling sangat pandai sekali membuat desain yang sangat menarik. Kita lihat dari jalan, itu eye-catching sekali. Nah, kita bisa lihat di sini, karena ini adalah varian tertinggi, maka ini dibuat dual tone. Di atasnya berwarna hitam satin. Kemudian jendelanya ini sangat luas sekali, sangat besar. Lalu ini spionnya sewarna dengan dual tone-nya. Di sini pun ada lampu sen. Nah, seperti tadi saya bilang, karena ini garisnya tadi memanjang dari arah sini sampai ke sebelah sana. Karena kalau ini tadi lampu DRL, maka di sini hanya list chrome seperti ini. Nah, perlu diketahui juga bahwa ketebalan bodinya ini sudah tebal sebesar 1 mili. Nah, untuk ukuran ban, ini dia memakai ban khusus untuk mobil elektrik dan dengan ketebalan 145, 70 dan ring 12 dengan pelek kaleng, tapi sudah dilapisi dengan cover seperti ini. Jadi bagus. Oke, kita menuju ke bagian belakangnya. Di sini untuk handle pintunya, ini berwarna, dia bentuknya vertikal seperti ini. Nah, kemudian untuk kaca jendela belakangnya ini seperti jendela pesawat, ya. Mantap. Lalu bagian belakangnya sini pun sama. Nah, tadi karena ini adalah varian tertinggi, maka di bagian depan ini sudah memakai rem cakram dan di belakangnya juga sudah memakai rem cakram. Untuk yang standard range, bagian belakangnya masih memakai rem tromol. Sekarang kita mau masuk di bagian desain belakangnya. Nah, senada dengan di bagian depan, maka di belakang pun Wuling membuat garis panjang di sini. Ini ada lampu bar yang sangat panjang, lampu malam. Kemudian di sini ada seperti topi-topi kecil seperti spoiler, ya. Kemudian di sini ada high stop lamp, tapi tidak ada defogger, belum ada defogger. Nah, di bawah lampu bar yang panjang ini ada tulisan Wuling raksasa di sini. Dan ini kelihatan seperti sangar. Nah, untuk lampunya sendiri, ini semuanya sudah full LED. Lampu malamnya LED, lampu sennya LED, lampu remnya pun LED. Nah, di sini pun ada reflektor yang masuk ke dalam cladding hitam seperti ini. Lalu di bawah lambang tulisan Wuling yang besar tadi ada kamera mundurnya. Lalu di sini ada emblem Air EV. Lalu ada 2 buah sensor parkir. Dan kunci Wuling Air EV bentuknya seperti ini, futuristis, kecil. Nah, bagaimana cara buka pintunya? Yang pertama kita kunci dulu. Kita kunci seperti ini.
Dan kalau kita mau membukanya, kita hanya mengantongi kuncinya seperti ini. Kalau kita dekatin mobilnya dan kita tekan tombol di samping kiri, lalu otomatis terbuka. Untuk mengunci kembali, kita tekan lagi tombolnya di sini, maka sudah otomatis terkunci kembali. Nah, sekarang bagaimana feel duduk di dalamnya? Ya, masih terkunci, kita kunci lagi dulu. Oke, kita buka. Tadi kita tombol, lalu kita buka. Nah, untuk pintunya sendiri, ini feel-nya berat dan seperti mobil premium, ya, seperti mobil di harga 600 jutaan. Dan ini memang ketebalannya sangat tebal sekali. Kemudian untuk bukaan pintunya ini sangat lebar dan karena ini bentuknya kotak, maka kita untuk akses masuk ke dalamnya juga sangat gampang. Untuk ketinggian dari jarak ke lantai mobil ini masuk agak rendah, ya, jadi gampang sekali kita masuk ke dalamnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam kabin Wuling Air EV. Nah, untuk posisi duduknya sendiri di sini kita posisi duduknya memang lebih tinggi, agak tinggi karena dashboard di depan sini sangat pendek. Jadi kita sangat commanding sekali untuk menjaga kestabilan mobil dan juga untuk mengendalikan mobil. Nah, untuk posisi duduknya sendiri di sini bisa sliding, kemudian bisa reclining, tapi tidak ada untuk ketinggian jok. Nah, untuk setirnya sendiri, di sini setirnya sudah dilapisi dengan kulit. Bentuknya sangat bagus sekali, sangat unik. Lalu di bagian sini ada dua layar LED TFT yang sangat besar. Ini 12,2 inci. Kemudian di sini juga ada bahannya sudah soft touch, yang walaupun di sini masih plastik. Soft touch. Kemudian di bagian sini ada kisi-kisi AC, lalu ada cup holder yang ada di kisi-kisi AC-nya juga. Di sini ada ruang terbuka. Lalu untuk pengaturan AC-nya masih manual seperti ini pun kita bisa atur dari NID yang ada di sini, dari head unit sini, ya. Lalu di sini ada pengaturan wiper, lampu, dan untuk ruang kepalanya kita masih tersisa banyak. Saya yang pendeknya 168, ini masih sangat ergonomis sekali. Nah, untuk posisi duduk, untuk pengaturan setirnya sendiri, ini untuk pengaturan setirnya ini bisa naik turun, ya, atau bisa tilt, tapi belum bisa teleskopik atau maju mundur. Jadi kalau misalnya Anda masih lebih tinggi daripada saya, bisa jadi kalau tangannya nyaman, mungkin kakinya kurang nyaman. Nah, untuk bahan sendiri di bagian kaca sini, kacanya sangat lebar. Kemudian ini bahannya masih plastik. Ini sudah soft touch bagian armrestnya. Untuk sebelah kiri tidak ada armrest. Di sini hanya ada konsol tengahnya. Yang di sini ada untuk pengaturan transmisi, untuk parkir, mundur, netral, dan D. Ini juga untuk pengaturan spionnya. Ini sudah auto up down untuk di kedua kaca driver dan kaca penumpang. Nah, di sini pun luar biasanya Wuling, di sini juga sudah ada rem parkir elektrik dan sudah ada auto hold juga. Lalu untuk set visornya, di sini ada 2 buah. Lalu di sini ada kacanya. Dua masing-masing sudah ada kacanya juga seperti ini. Lalu di sini ada lampu LED seperti ini, dan untuk lampu spion tengahnya masih biasa seperti ini. Di bagian belakangnya pun di sini ada colokan untuk kalau kita memasang gasket. Ya, di bagian penumpang di sini ada penyimpanan yang sangat panjang sekali. Lalu sekarang bagaimana rasanya kita duduk di belakang? Oke, kita keluar lewat sini saja. Nah, untuk akses masuk ke belakang, ya, karena ini tidak mempunyai pintu, maka cara masuknya adalah kita majukan dulu ini seperti ini, majukan, dan kita masuk. Nah, kita sudah berada di dalamnya, dan ini posisinya sangat luas sekali. Kalau kita lihat mobil ini dari luar kelihatannya kecil, tetapi ketika kita sudah masuk dalam ini, maka lega rasanya, guys. Nah, untuk posisi duduknya sendiri di sini
posisi duduknya lebih tinggi daripada di depan. Tapi karena ini di bagian bawah dek sini ada baterai yang besar, maka lantainya pun agak tinggi sehingga kita punya paha kurang tersangga dengan baik. Tapi ini kalau kita jalan di dalam kota ini masih sangat nyaman sekali. Walaupun kalau kita jalan di luar kota yang jaraknya jauh mungkin agak pegal sedikit. Nah, di bagian sini pun sudah ada pegangan tangan untuk penumpang belakang, bagian kiri dan bagian kanannya. Nah, untuk ini tadi warna plafonnya ini pun sudah warna beige seperti ini. Dan uniknya tadi ketika saya mengatakan bahwa ini jendelanya ini unik ya, seperti jendela pesawat guys. Keren. Jadi seolah-olah kita seperti naik pesawat. Lalu di sini sudah ada spion yang sabuk pengaman yang fix seperti ini. Untuk bahan joknya ini sama seperti di depan. Ini masing-masing sudah memakai sabuk pengaman 3 titik. Dan headrestnya sini pun sudah fix juga, tidak bisa diatur naik turun. Penyimpanan di bagian belakang. Di sini tidak ada cup holder sama sekali, clean. Tapi di depan sini ada tempat penyimpanan di belakang jok seperti ini. Lalu untuk kenyamanannya lagi, di sini sudah ada ISOFIX untuk kita menaruh sofa untuk bayi kita. Nah, kelengkapan lainnya di sini pun sudah ada APAR ya, sudah ada APAR yaitu alat pemadam api. Oke, dan bagaimana cara kita membuka bagasi belakangnya? Ini kunci seperti ini. Lalu kita hanya tekan bagian bawahnya seperti ini. Tekan agak lama, maka otomatis terbuka. Dan kita langsung buka seperti ini. Tetapi untuk pintu bagian sampingnya ini masih terkunci. Nah, untuk volume bagasinya sendiri ini memang masih sangat kecil, ya, tapi sudah sangat dalam. Kita bisa menaruh tas ransel, mungkin 2 buah di sini masih bisa. Kemudian untuk jarak dari bagasi ke tanah ini memang agak tinggi. Jadi kalau misalnya kita angkat galon agak PR sedikit ya. Nah, untuk meluaskan bagasi, maka kita bisa meluaskan dengan konfigurasi jok 50-50. Jadi kita hanya, kalau misalnya barangnya kita besar, kita hanya tarik seperti ini, maka sudah bertambah volume bagasinya. Kalaupun misalnya kurang besar, makanya kita tinggal tambah seperti ini, maka kita bisa membawa barang yang lebih banyak. Nah, untuk pintu bagasinya, lalu di sini tidak ada handle yang kita bisa pegang. Kita tutup saja dari situ. Ini. Lalu kita kunci depan. Sekarang kita coba mobilnya. Begitu mulai berjalan, sangat terasa kehalusannya. Dan ini merupakan mobil kecil paling halus dan paling nyaman dibandingkan dengan hatchback LCGC. Ini terasa lebih halus dan semua ketidakmerataan di jalan bisa diredam dengan baik. Bahkan peredaman di dalam kabin cukup hening dan meredam suara dari luar dengan baik. Walaupun posisi nyetir yang kurang ergonomis karena setir yang belum bisa diposisikan maju mundur atau teleskopik. Tapi karena kehalusan keheningan, maka kita merasa lebih nyaman di dalam mobil ini. Pemakaian suspensi yang empuk merupakan salah satu alasan mobil ini begitu nyaman. Alhasil, ini berdampak pada kestabilan, sehingga masih merasakan limbung saat menikung dengan kecepatan tinggi. Untuk pemakaian dalam kota, bahkan ini sangat terasa nyaman karena suspensi yang lembut tadi. Top speed pada speedometer untuk mobil ini hanya sekitar 105 atau 106 karena dibatasi secara elektronik. Nah, karena ini mobil listrik, maka kita mendapatkan torsi yang instan untuk menanjak dengan lebih nyaman. Jadi, tidak perlu khawatir saat ditanjakan bre. Bagus! Dan salah satu fitur yang sangat membantu pada saat kita mengemudi yaitu voice command atau perintah suara. Ayo kita coba. Halo Uling. Halo, Buka jendela driver. oke, membuka jendela pengemudi. Halo, Saya kedinginan. oke, menaikkan suhu 1 level.
Selain fitur canggih itu, masih banyak lagi fitur-fitur di mobil canggih ini, antara lain semua lampu sudah LED untuk varian long range, kunci yang sudah keyless entry dan start stop button, rem parkir elektrik alias rem pakai jari aja. Jadi kalau mau rem, tinggal tarik buat aktifin dan dorong sambil injak rem untuk nonaktifin. Setirnya sudah ada audio steering switch, yang sebelah kanan untuk kontrol audio dan voice command, sedangkan sebelah kiri untuk kontrol MID. Instrumen cluster full digital 10,25 inci. Jadi kalau kita nyalain lampu mobil, kita ngerem, kita nyalakan lampu jauh atau lampu sen, animasi mobil dalam layar juga bakal ngikutin. Head unit touchscreen 10,25 inci juga. Bisa atur AC dari sini juga. Ada brake hold atau diuling disebut auto vehicle holding. Ini buat nahan rem mobil pas kita ngerem mobil sampai berhenti, supaya kita ndak usah tahan pedal remnya terus menerus. Kedua jendela depan sudah auto up and down, walaupun jendela belakang tidak bisa dibuka. Ada dua USB port di bagian depan dan di belakangnya ada satu power outlet, dan di belakang spion tengah ada satu USB port lagi untuk connect dashcam ya. Ada pengatur ketinggian lampunya juga. Ada TPMS atau Tire Pressure Monitoring System yang bisa mengukur tekanan ban. Sekarang kita bahas safety dari mobil ini. Yang pertama, rem depan dan belakang cakram untuk varian long range, sedangkan varian standar range, rem belakangnya masih tromol. Ada dua airbag di bagian depan. Sistem pengiriman ABS dan EBD sudah ada di kedua varian. Stability control juga sudah ada di varian long range. Di varian long range juga terdapat fitur Hill Start Assist. Ini bakal mendeteksi saat ditanjakan saat kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas, yang bakal menahan rem supaya mobilnya tidak mundur. Ada ISOFIX juga untuk jok bayi di belakang. Bagaimana? Untuk harga segini dengan fitur melimpah sebanyak itu. Informasi tambahan, mobil ini langsung dirakit lokal di pabrik Cikarang. Garansi khusus baterai selama 8 tahun. Jadi kalau baterainya di bawah umur 8 tahun, kondisinya baterainya di bawah 70%, nanti bakal diganti baru. Bagus. Demikian review dari Wuling Air EV ini. Silahkan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan buat teman-teman yang mau pesan mobil ini, bisa langsung japri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.